Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di MJ Jiwanto Channel. Yang obrolannya selalu campur aduk ya guys ya. Isinya cuma macam-macam. Macam-macam guys. Pokoknya campur aduk banget deh. Ya pasti insya Allah ada manfaatnya buat sendiri, buat yang melihat juga. Insya Allah ada manfaatnya. Bagi-bagi tips nih. Tadi ada yang request ya. Ada yang nanya nih buah-buah apa saja nih yang bisa menyuburkan kandungan atau program hamil bagi ibu-ibu yang sudah nikah terus belum punya anak. Nah, buah-buah apa saja sih yang bisa untuk menyuburkan kandungan? Ya, salah satunya adalah buah alpukat. Kandungan alpukat juga bagus ya. Kemudian juga buah delima, buah jambu, buah kiwi, ya, termasuk juga pepaya. Dengan mengkonsumsi buah-buahan tersebut, itu dapat menyehatkan, menyuburkan ovum ataupun sperma atau membuat rahimnya jadi lebih sehat kembali. Nah, bagi para istri khususnya diusahakan untuk tidak terlalu banyak pikiran yang memberatkan ya, agar apa? Agar eh, menstruasinya bisa lancar, kemudian ovumnya bisa bagus, rahimnya juga bisa bagus ya. Biasanya para istri itu, para wanita, kenapa rahimnya kenapa menstruasinya selalu tidak teratur ya? Salah satunya itu adalah eh, cara makannya, berpola makannya, kemudian apa saja makanan yang harus dikonsumsi, itu juga dapat mempengaruhi eh, kestabilan dari menstruasi para wanita. Nah, khusus para wanita biasanya kalau pada hari-hari menjelang eh, menstruasi, biasanya perutnya kan kayak sakit-sakit gitu ya, kayak melilit atau diperas-peras gitu, dan rasa sakit yang luar biasa. Itu salah satunya adalah karena banyak sekali racun-racun di dalam tubuh dikeluarkan melalui darah kotor itu dikeluarkan ya. Darah kotor itu dikeluarkan dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Nah, jika ingin mengurangi rasa sakit tersebut, kalau menghilangkan kita nggak bisa ya, tapi kalau untuk mengurangi, yaitu bisa dengan cara makan makanan yang sehat, artinya pola makan yang bagus, kemudian pikirannya juga harus rileks, tenang, tidak terlalu berat dan tidak terlalu psikopat ya, atau takut duluan, belum terjadi tapi sudah takut duluan, itu juga harus dihindari ya. Kemudian juga selain buah-buahan atau usaha ini, kita juga harus banyak-banyak berdoa, harus banyak berdoa ya, semoga mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Untuk mendapatkan anak yang soleha atau anak perempuan ya, kalau anak perempuan itu biasanya kalau kalau selesai berhubungan suami istri, itu setelah selesai hubungan seks ya, oke saya sebutkan aja karena ini suatu pembelajaran ya. Ketika selesai berhubungan seks, maka wanita atau istri tersebut harus miring ke kiri agar mendapatkan eh, seorang anak perempuan. Kalau miringnya setelah melakukan seks, miringnya ke kanan, maka insya Allah akan mendapatkan anak laki-laki. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita ditanya, ini anaknya laki-laki apa perempuan. Nah, ketika ketika berusaha, ya pengennya anak apa, laki-laki apa perempuan, seperti itu ya. Biasanya juga dengan berdoa, apalagi usaha, itu udah pasti ya. Jangan sampai kita berusaha tapi nggak doa, kita berdoa tapi nggak berusaha ya. Kemudian pengharapan juga jangan berharap selain kepada yang maha kuasa, selain kepada Allah. Jadi berharapnya langsung kepada Allah, jangan berharap kepada sesuatu hal yang lain. Itu bisa mengganggu keimanan, artinya bisa syirik lah. Syirik itu yang tahu adalah dirinya dengan Tuhannya. Jadi kita
kita nggak bisa nyirikin orang lain. Oh ini syirik, ini perbuatan syirik. Nah, itu kan tergantung bagaimana cara pandang seseorang tersebut. Jadi kalau keimanannya lemah, pasti takutlah sama belajar syirik gitu ya. Jadi syirik itu tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan, karena itu perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah SWT. Buat teman-teman juga yang sedang memprogram hamil, kita doakan mudah-mudahan mempunyai anak yang soleh dan soleha yang diinginkan ya. Jangan lupa membaca doanya gitu. Jadi di dalam pengetahuan itu ada diberitahu bahwa dengan wirid apa sih, ya kan? Wirid apa suatu niatan bisa dikabulkan gitu. Ada syariatnya. Syariatnya itu adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Insya Allah itu bisa, niatan itu insya Allah bisa dikabulkan ya. Jadi harus banyak doa, wirid, dan juga berzikir ya. Dan tujuannya ya pasti hanya untuk Allah, bukan untuk hal yang lain, bukan untuk niat dikabulkan, tapi langsung untuk Allah saja. Jadi dengan harapan, berharapnya kepada Allah. Jadi harapan itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sama apa? Tidak boleh berharap kepada hal-hal yang lain. Seperti itu. Kemudian juga buat yang sedang program hamil harus menjaga kondisi tubuh ketika sedang melakukan seksnya, atau ketika sebelum melakukan seks itu harus benar-benar dengan yang sesuai dengan syariat Islam. Nanti lebih lanjut insya Allah akan dibahas tentang bagaimana sih syariat-syariatnya untuk melakukan hubungan seks itu ya secara Islam ya. Itu saja dulu mengenai buah apa saja yang dikonsumsi untuk biar bisa hamil ya. Salah satunya saya ulangi tadi, yaitu buah delima, buah jambu, buah pepaya, buah alpukat, dan juga buah kiwi ya. Moga-moga yang melihat video ini yang ingin hamil, moga-moga cepat hamil. Dan jangan lupa di subscribe atau disebarluaskan. Insya Allah ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian bahasa ini dengan penyampaian video ini kurang berkenan ya, dimaafkan lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.